Sekilas masa depan, ambang transformasi, dari 2026 sampai 2030. Tahun-tahun terbentang di depan mata kita sekarang. Kota-kota di seluruh planet kita makin menjulang tinggi, inovasi berbisik di setiap hembusan angin digital. Ini adalah masa perubahan yang sangat besar. Babak baru peradaban manusia dimulai. Teknologi melesat dengan kecepatan luar biasa. Kecerdasan buatan makin canggih setiap hari. Robot jadi pemandangan biasa di rumah dan tempat kerja kita. Realitas virtual mulai menyatu dengan kehidupan kita bersama. Dunia digital dan dunia nyata makin menyatu. Harapan besar bersinar terang di cakrawala. Tapi, bayangan juga memanjang seiring datangnya cahaya ini. Teknologi baru pasti membawa dilema baru yang rumit. Masa depan seperti biasa, bagaikan pedang bermata dua. Fajar otomatisasi, kemajuan dan harganya di tahun 2026. Tahun 2026 datang dengan cepat. Otomatisasi menyebar cepat, kayak api di padang kering. Pabrik-pabrik berdengung dengan energi mesin yang tak kenal lelah. Efisiensi mencapai tingkat yang belum pernah ada, hampir tak terbayangkan. Produktivitas melonjak di banyak sektor ekonomi penting. Wajah dunia kerja manusia berubah di depan mata kita. Kekayaan baru yang besar tercipta dari perubahan ini. Pasar saham global naik ke puncak-puncak baru yang bikin pusing. Tapi, gelombang kemakmuran ini nggak dirasakan semua orang. Keuntungan ekonomi cenderung mengalir ke atas, terkumpul. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin lebar, terlihat jelas. Perbedaan ekonomi jadi ciri yang mencolok dan utama. Jutaan orang tiba-tiba merasa pekerjaan mereka terancam. Gema disrupsi, mencari kestabilan di dunia yang berubah di tahun 2027. Di tahun 2027, keretakan sosial makin dalam. Ketidakstabilan ekonomi bikin khawatir di mana-mana. Rantai pasok global menghadapi gangguan parah yang tak terduga. Jaring pengaman sosial yang ada jadi kewalahan. Janji manis teknologi terasa hampa bagi banyak orang. Angka pengangguran terus naik di banyak negara. Model ekonomi lama mulai goyah terlihat jelas. Pemerintah di seluruh dunia buru-buru cari solusi. Ide pendapatan dasar universal yang dulu dianggap radikal, mulai banyak didukung. Program percontohan diluncurkan di berbagai kota dan daerah. Tujuannya untuk memberi jaring pengaman dasar bagi semua warga. Di tengah ketidakpastian ini, orang-orang berusaha jadi kuat. Inisiatif pertanian lokal tumbuh subur dengan semangat baru. Kebun komunitas berkembang pesat di tengah kota yang padat. Fokus beralih untuk mencapai ketahanan pangan lokal. Ini mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rapuh. Bagian 4. Jalinan algoritma, AI, energi dan otonomi baru. Tahun 2028, kecerdasan buatan makin menyatu lebih dalam. Sistem AI mengatur lalu lintas kota, layanan kesehatan dan beberapa urusan pendidikan. Asisten digital pribadi jadi alat yang hampir nggak bisa ditinggalkan. AI menawarkan kemudahan yang nyata dan efisiensi yang lebih tinggi. Tapi jangkauannya yang makin luas juga membawa pengawasan yang lebih ketat. Setiap tindakan, setiap pilihan, bisa jadi dipantau dan dianalisis. Privasi pribadi jadi barang berharga yang makin langka. Keseimbangan antara kegunaan teknologi dan kebebasan manusia itu tipis. AI juga mulai mengatasi tantangan terbesar kita sebagai manusia. Krisis iklim yang makin parah butuh tindakan cepat dan tegas. Algoritma canggih memodelkan sistem iklim global yang rumit. Mereka mengoptimalkan pembagian jaringan energi terbarukan. AI membantu mengembangkan teknologi hijau baru yang inovatif. AI mengidentifikasi daerah mana yang paling rentan bencana. Memberi manusia alat penting untuk mengurangi dampak dan beradaptasi. Pencarian sungguh-sungguh untuk energi bersih dan berkelanjutan makin gencar. Teknologi tenaga surya jadi jauh lebih murah dan efisien. Bagian 5. Retakan dan fondasi. Bangkitnya ketahanan komunitas. Di tahun 2029, ketegangan global mencapai titik didih. Kesenjangan sosial ekonomi makin jelas dari sebelumnya. Hasil melimpah dari teknologi tetap nggak terbagi rata. Banyak orang merasa tertinggal, nggak didengar, dan nggak berdaya. Kerusuhan sosial meletus di kota-kota besar di seluruh dunia. Protes besar-besaran menuntut keadilan dan kesetaraan ekonomi yang lebih besar. Tatanan global yang ada menghadapi tantangan yang belum pernah ada. Teknologi canggih tanpa sadar mempercepat perpecahan yang makin besar ini. Akses ke AI canggih, bioteknologi dan robotika mutakhir.
Akses ini seringkali terbatas oleh kekayaan pribadi dan koneksi, menciptakan bentuk feodalisme digital baru yang meresahkan. Mereka yang punya keahlian untuk ekonomi baru cenderung sukses. Banyak yang lain makin terpinggirkan dari masyarakat. Menanggapi tekanan ini, komunitas-komunitas mengatur diri sendiri. Mereka mulai membangun sistem ekonomi alternatif mereka sendiri. Sistem perdagangan pertukaran lokal, atau LETS, berkembang pesat. Bank waktu didirikan, menghargai kontribusi unik setiap orang. Bagian 6, Cakrawala Perubahan, membangun hari esok yang berkelanjutan. Tahun 2030 terbit dengan cahaya baru yang menjanjikan. Energi surya nggak lagi dianggap cuma sebagai alternatif. Energi surya dengan cepat jadi sumber tenaga utama global. Panel surya besar tersebar di gurun dan atap-atap rumah di kota. Inovasi penting dalam teknologi penyimpanan baterai sangat penting. Banyak rumah dan usaha sekarang menghasilkan listrik sendiri. Jaringan energi yang terdesentralisasi dan kuat makin umum. Ketahanan pangan sudah jadi prioritas utama global. Pertanian lokal dan berkelanjutan benar-benar berkembang pesat. Pertanian vertikal yang keren muncul di pusat-pusat kota besar. Praktik permakultur dan pertanian regeneratif terus menyebar. Komunitas-komunitas aktif mengutamakan sumber pangan lokal yang berkelanjutan. Rantai pasok yang lebih pendek sangat mengurangi sampah makanan. Orang-orang sekarang lebih tahu dari mana makanan mereka berasal. Perubahan ini meningkatkan kesehatan masyarakat dan ketahanan komunitas. Solidaritas antar manusia sekarang diakui sangat penting. Kerjasama makin menggantikan persaingan berlebihan yang merusak. Bagian 7. Kesimpulan, unsur manusia di era teknologi. Saat tahun 2030 terus berjalan, muncul harapan yang hati-hati. Masa depan, harus kita ingat, nggak ditentukan sebelumnya. Masa depan nggak cuma diatur oleh mesin-mesin kita yang rumit, atau oleh kekuatan ekonomi yang sepertinya nggak bisa dikendalikan dan nggak peduli. Jiwa manusia walau sudah teruji tetap kuat. Jiwa manusia mampu beradaptasi secara luar biasa dan berkreasi tanpa batas. Kita memang sudah melihat kegelapan, tapi juga cahaya yang memberi inspirasi. Kemampuan manusia untuk perubahan positif yang berarti itu sangat besar. Inisiatif lokal sudah jelas menunjukkan kekuatan mereka yang besar. Kelompok-kelompok kecil, orang-orang berdedikasi, yang bekerja sama erat, bisa menciptakan perubahan besar dan abadi dalam masyarakat. Dari kebun komunitas yang subur sampai koperasi energi lokal. Dari jaringan gotong royong yang luas sampai ekonomi baru yang lebih adil. Inilah pondasi penting untuk masa depan kita. Kekuatan sejati, kita belajar, ada dalam kebersamaan. Tindakan bersama tanpa ragu adalah kunci utamanya, saat orang-orang bersatu untuk tujuan bersama.